tabel untuk desain ya. Tabel desain ini kita bukanya ini aja, manual aja. Jadi tabelnya kita lihat dulu. Manual. Share screen. ISC manualnya. Oh, belum saya buka, sebentar. ISC manual. Share. Jadi ada tabel 41 ya. 41 itu halamannya sudah jauh di belakang. Halaman berapa ya? 200 barangkali. Oh, lebih 300. Oh, masih tabel 3. 400. Belum, masih jauh di belakang. Oh, ini ada bookmark ya, kita lihat bookmarknya aja. Tabel 41. Ini tabel 41. Di sini, Anda sudah lihat ini tabelnya ya? Sudah, Pak. Sudah lihat tabelnya. Di sini kita punya disebutkannya ini available strength ya, kekuatan yang tersedia in axial compression ya, dalam atau akibat tekan ya, aksial tekan. Pertama yang perlu dicatat adalah bahwa ini hanya berlaku untuk FY 50 ya. Jadi kalau tidak 50 tabelnya nggak bisa dipakai. Di yang baru, yang di edisi 15-nya, katanya ada yang untuk 65-nya ya. Cuman karena kita nggak punya yang edisi 15-nya, jadi nggak bisa di-refer saat ini. Saya nggak punya setidaknya. Yang bisa itu hanya ini. Nah, kalau kita lihat, ini penampangnya ditaruh satu persatu di atas ya. Jadi ini 14 kali 730, 14 kali 665, 14 kali 605, begitu seterusnya sampai ini ada beberapa halaman ya, panjang ya. Ada banyak halaman gitu ya. Ups, sebentar, ini di clear dulu. Oke. Jadi ada belasan halaman ini yang tentang ini ya. Nah, kalau kita lihat salah satu aja, tadi kita pas desain kan 14.120 gitu tadi ya. Nah, yang ini annotation ini tadi ya, yang waktu kita mendesain di awal, yang ini. Nah, cara membaca kapasitasnya dari kolom kiri kita baca, sebentar. Ups, ini kok jadi gini. Ini menutup ini tadinya. Di yang kiri ini ada effective length KL-nya ya. Dalam kaki ya, dalam satuan kaki. Kalau Anda ingat tadi di desain tadi KL-nya dalam ukuran kaki itu 26 ya. 26 kaki. Nah, lalu tinggal dibaca ke sebelah kanan, itu ada
PN per omega C atau V dikalikan PN. Jadi untuk yang 120 dan 120 itu kolom yang ini, saya tandain ini biar tidak hilang dia pas turun nanti. Ini kalau kita geser 26 di kolom yang ini, kapasitasnya adalah ini 635 untuk ini yang 120. Ya, yang 120. 635 untuk ASD dan 955 untuk LRFD ya. Tapi kok kurang ya? Tadi kan 1054. Atau kakinya KL-nya bukan 26 tadi di contoh tadi. Coba saya cek lagi. Seingat saya tadi PU-nya 1054. 14 kali dengan KL 26 untuk W14 kali 120. Oh, karena tadi 65 ya. Oh, 65 nggak bisa kita pakai, salah saya. Ya. Bukunya menggunakan edisi baru, steel construction manual yang edisi baru. Jadi kata buku ada di tabel semua ya. Padahal enggak ya, di kita enggak ada ya. Jadi mungkin nanti contohnya harus yang lain. Tapi prinsipnya demikian, kita tinggal baca saja, kapasitasnya akan muncul di sebelah kanannya ya. Jadi dari KL yang ada kita akan dapatkan ini ya, nilai kekuatannya. Artinya ini sudah menghilangkan keperluan menghitung FE dan FCR-nya ya langsung. Dan yang perlu diingat ini kegagalannya hanya flexural buckling tapi ya. Jadi kalau penampangnya langsing misalnya, ini ada yang pangkat C enggak ya? Sebentar kita lihat di halaman berikutnya. Nah ini misalnya ya. W14 kali 43 ada catatan kaki C, artinya C itu untuk compression ya. Jadi untuk analisis tekan dia penampangnya ada yang langsingnya, ada yang slendernya ya. Flange-nya kemungkinan besar. Jadi kalau kayak begini local bucklingnya tetap harus dihitung secara terpisah, tapi flexural bucklingnya tetap bisa kita baca seperti ini. Jadi KL-nya dihitung dari kiri dengan catatan ini radius girasinya yang menentukan RY ya. Kalau bukan RY yang menentukan, nanti ada modifikasi yang harus kita lakukan. Ya. Oke. Ini internetnya unstable katanya di sini. Mudah-mudahan Anda masih connect dengan saya. Jadi begitu ininya penggunaan tabelnya. Di sini profilnya ya, W sekian kali sekian, satu ada W yang sama, katakan tadi 14, terus ini kali yang lain, dan sebagainya. Ini ada PN per omega, di sini ada V PN. Begitu juga ini PN per omega, di sini V PN. Ini tabel 41 ya. Tabel 4.1. Nah, dari sini ini adalah KL dalam satuan kaki ya. Ini nilainya 0,1, mungkin bukan 1,2 ya, tapi angkanya adalah 3, 4 dan seterusnya ya. Sampai sini. Jadi kita mulai dari sini ke sana, tinggal dibaca saja. Ini adalah VPN yang kita peroleh kalau penampangnya W14 kali sekian ini dengan nilai KL-nya segini. Jadi
Jadi kapasitasnya langsung diperoleh ya. Ini adalah kapasitas untuk kegagalan flexural buckling ya, yang standar tadi. Flexural buckling yang standar. Oke. Jadi mempermudah kita di sisi yang ini ya. Di buku ini sudah tidak ada contoh yang menggunakan ini karena dia menggunakan contoh mengikuti steel construction manual yang lebih baru ya. Nah, kalau misalnya kelangsingannya tidak dalam arah RY ya, jadi ini RY yang menentukan ya. Yang menentukan. Tapi kalau tidak begitu, kita harus lakukan sedikit modifikasi. Modifikasinya tidak terlalu sulit sih. Sebentar, saya lihat ininya. Ya, jadi kalau RY yang menentukan, KL-nya dibaca di sini. Tapi misalnya kan kita kelangsingan itu membandingkan antara KL per R X dengan KL per R Y ya. Ini kita bandingkan. Umumnya kalau KL-nya sama, yang ini yang menentukan. Tapi kalau K dan L-nya agak berbeda, maka yang kita pilih itu adalah yang lebih besar antara ini. Satu, untuk tabel ini ya, untuk menggunakan tabel. Ini pilih yang lebih besar antara KX LX dibagi dengan RX per RY dengan KL KY LY gitu ya. Kalau yang standar yang kita pakai ini ya. Ini KL, kalau RY yang menentukan artinya K-nya dalam sumbu Y, L-nya dalam sumbu Y. Tapi kalau nilai KL-nya berbeda misalnya, yang diambil adalah yang terbesar antara dua ini ya. Yang digunakan untuk membaca di sini. Gitu. Jadi modifikasinya demikian ya. Gitu aja ya. Nah, karena kita masih memilih penampangnya, RY-nya belum tahu, RX-nya belum tahu kan ya. Dan di tabel 41 tadi RX dan RY-nya adanya di bawah ya. Jadi di sini. Nah, di bawah ini di sebelah bawah nanti bisa kita lihat ada nilai RX per RY ya. Oke, jadi kerjanya jadi agak iterasi juga berarti ya. Karena kita belum bisa menentukan apakah ini lebih besar atau itu lebih besar. Pilih dulu profilnya. Nah, kita lihat lagi yang tadi. Saya share lagi yang tadi. Ini, profil ini kalau dilihat di bawah. Nah, masing-masing ada nilai RX per RY-nya. Ya. Nih, nilai RX per RY. Aduh. RX per RY, jadi tinggal dibaca ke kanan. Ada ini 2,4, semua 4 yang pertama, lalu 3,07 dan seterusnya. Nah, jadi kalau penampang kita, kalau struktur kita punya nilai K dan X dan L yang berbeda antara X dan Y-nya. X dan Y-nya nilai K-nya
KX dengan KY-nya mungkin berbeda, LX dengan LY-nya mungkin berbeda, maka yang dibaca di sini itu adalah salah satu yang lebih besar antara ini atau ini. Nah, setelah itu ya tinggal baca dan itulah kekuatannya. Oke. Jadi nggak terlalu rumit memakainya, hanya ini harus dibaca dulu dari profilnya. Jadi ngitungnya beberapa kali jadinya ya. Belum bisa baca ini, tapi harus lihat dulu ke bawah, RX, misalnya kandidatnya yang ini, terus hitung KL dibagi dengan RX per RY, bandingkan dengan K. Kalau ini sih sudah ada di soalnya ya, di strukturnya mestinya. Kalau ini lebih kecil, ya yang sana yang dipakai. Kalau ini yang lebih besar, yang ini yang dipakai. Itu terus, atau kalau enggak, Anda mulai dari sini ya. Mulainya dari sini bisa ya. Jadi anggap saja ini yang lebih besar dulu, terus dibaca kekuatannya, bandingkan dengan PU ya. Ini kan VPN ya, bandingkan dengan PU. Kalau dia sudah memenuhi, terus cek ke bawah. RX per EY-nya berapa, masukkan ke sini. Kalau nilai ini lebih kecil dari ini, aman, sudah. Tapi kalau nilai ini lebih besar, ulangi lagi dengan nilai yang ini. Gitu. Di slide ada contohnya, kita pakai yang di slide saja karena yang begini sudah nggak ada di buku.